Halo, selamat pagi teman-teman. Mantap. Kita berjumpa lagi dan selamat pagi. Sekarang hari Rabu. Hari Rabu 17 April 2024. Oke. Apa kabar teman-teman? Bagaimana tradingannya? Lancar? Sudah mulai mengerti dengan sistemnya? Sudah mulai tahap-tahap konsisten atau belum? Atau masih bingung? Di trading itu banyak faktor sekali teman-teman. Banyak faktor yang akan mempengaruhi industri ini. Jadi cara setup kita, cara market itu kan, chart itu kan itu apa namanya, tidak selalu sama bentuknya atau apanya, itu tidak terlalu sama. Jadi pengalaman atau seberapa lama teman-teman itu berada dalam pasar itu akan membuat teman-teman tuh secara otomatis itu akan tahu bagaimana terjadinya atau bagaimana prosesnya di pasar. Jadi di trading itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, atau harus seperti ini itu tidak seperti itu teman-teman. Yang penting kita punya satu dulu, kita punya pegangan dulu, kita punya cheatnya dulu, ya kan? Kita punya pegangan yang dulu, lalu kita lakukan itu pelan-pelan. Nanti kelamaan teman-teman tuh akan tahu sendiri apa, kalau kayak gini gimana, kalau seperti ini gimana, itu akan tahu sendiri teman-teman. Ada beberapa yang tidak bisa saya sampaikan karena itu muncul dari pengalaman kita sendiri. Jadi keyakinan itu muncul dari pengalaman kita. Jadi kita yakin atau tidak untuk mengambil posisi itu juga berpengaruh dari seberapa lama kita itu di bisnis ini. Jadi ya sebenarnya seperti di bisnis konvensional lainnya teman-teman ya. Kita nggak mungkin langsung bisa berpengalaman di bidangnya. Kita harus cari errornya di mana, kita harus trial error dulu, ya kan. Kita harus tahu bagaimana caranya. Kalau seperti ini tuh biasanya untung atau tidak, kalau seperti ini tuh biasanya tidak untung atau tidak, itu kita harus pelan-pelan belajarnya teman-teman. Maka itu kan sebenarnya trading itu tidak semua orang itu bisa masuk ke dalam industri ini teman-teman. Oke, kita langsung aja teman-teman, kita bahas dari ini. Saya barusan sudah cek di 28 pair semua. Kita bahas area-areanya kita kemarin dulu, apakah kita cancel atau tidak. Lalu ada beberapa setup yang baru di pagi hari ini, tadi sudah saya tandai. Jadi kita langsung aja mulai. Oke. Nah, ini kemarin GBP USD belum valid teman-teman. Kenapa? Karena kemarin belum ada referensi line-nya dan masih jauh dari EMA 200. Saya sekarang udah valid, sudah masuk ke dalam rule entry saya, yaitu adalah area ini. Ini ada pisonnya, ada area supply. Oke. Ada garis referensi line-nya, ada EMA 200-nya di dekat-dekat area ini. Jadi kita ambil. Kalau di Euro USD masih belum teman-teman. Nah, kasus di Euro USD misal area ini tidak mungkin saya ambil. Kenapa? Karena masih di luar referensi line-nya, ya kan, masih jauh. Jadi terlalu agresif, takutnya kalau naik dia menjemput
referensi lainnya. Kalau teman-teman mengikuti video ini terus menerus ya pasti akan tahu karena kan tidak selamanya tidak selalu setiap saat itu ada kasus teman-teman ya. Jadi saya bisa berbicara kalau kita melihat kasus. Oke, jadi kalau kayak gini kita tidak ambil. Jadi kita ambil GBP USD, kita ambil area ini. Nah kemarin yang di Telegram ada tanya area clear itu, sisi kirinya clear itu seperti apa nih? Seperti ini Mas. Contoh area yang sisi kirinya itu clear itu ada seperti ini. Ini kan fungsi saya garis panjang ini untuk melihatkan kalau bahwa sisi kirinya gini clear gini loh, bersih tuh, nggak ada banyak candle. Nah adanya merespon area-area ini ya kan, ini area ini sebenarnya area drop ini, area supply ini terjadi karena di sini pasti ada base juga, ada base tuh, ada candle base juga. Ini ada drop rally, dia mantul karena kenapa di sini, karena di sini ada base, karena ada harga konsolidasi di sini. Jadi di sana terbentuk, di sini terbentuk harga-harga supply atau demand seperti itu teman-teman ya. Nah bisa juga teman-teman mengatakan ini adalah support. Kita lihat aja. Nah teman-teman bisa menggaris, teman-teman bisa menggaris ini menjadi, kalau kita hilangkan ini teman ya. Nah ini ada support. Ini ada support ya kan, ada support. Bang. Saya bilang support itu adalah termasuk supply dan demand. Kenapa? Ya karena gini teman-teman. Support ini terjadi, kita kan baca aja chart ini loh. Kita baca aja chart, nggak usah ribet-ribet. Kita cari yang simpel-simpel aja. Kenapa terjadi support? Karena di sini ada base. Base itu apa? Base itu adalah kumpulan candle yang berlawanan, atau bukan berlawanan, tapi ada lawan dari supply and demand itu sendiri. Jadi di sini banyak supply and demand di sini berebut harga, menjadikan harga di sini itu konsolidasi. Jadi harga-harga normal mau naik, harga naik diserang oleh supply, harga turun diserang oleh demand, jadi imbang harganya di range segitu aja. Nah itu mengakibatkan harga itu berhenti, harga berhenti di sini, lalu teman-teman bisa mengambil ini menjadi support seperti itu teman-teman ya. Nah kalau market itu downtrend, misal ini kita ambil yang kecil ini aja teman, kita ambil yang kecil ini dulu, ambil kecil ini, area kecil ini ya kan, sebelum teman-teman menggambar ini adalah support. Ini kan titik terendah jadinya teman-teman ya. Nah ini kan market ini dominan sell. Kalau sell itu berarti kan di sini dipenuhi oleh supply teman-teman. Banyak orang jual ya kan, jual. Lalu di sini terbentuk candle nyamping ini adalah candle base, harga normalnya. Kenapa? Karena di sini banyak orang berebut, menginginkan di sini mau ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada supply dan demand, ada supply dan demand. Lalu sampai di titik ini candle itu naik. Saya membaca candle itu naik kenapa? Ya karena di sini itu adalah dimenangkan oleh demand. Saat di sini supply-nya itu melemah, orang yang sell itu sedikit, jadi lebih banyak orang yang buy, jadi candle itu naik ke atas. Nah teman-teman harus tahu arti supply demand dulu. Supply demand di dalam, kan arti nggak usah saklek di trading, artinya supply demand dalam pasar itu apa dulu. Nah candle itu kan, chart ini terbentuk kan seperti itu teman-teman. Chart ini terbentuk kan hanya jika ada supply dan demandnya, jika ada orang yang beli dan yang jual. Kalau nggak ada yang beli yang jual, ya sudah, ini tidak mungkin bergerak marketnya. Kan sesimpel itu teman-teman ya. Nah jadi hal-hal kecil seperti itu tuh nggak usah nggak usah dipersulit. Kita lihatnya dari hukum pasar aja teman-teman gitu. Nah
area ini nanti juga bisa dibilang ini area titik tertinggi, titik terendah, bisa dibilang support. Kenapa? Karena di sini saat candle ini turun, itu pertamanya adalah dipenuhi oleh supply, lalu supply-nya sampai di harga sini, supply-nya itu habis, dimasuki oleh banyak demand, banyak yang beli, jadi harganya naik ke atas. Kan seperti itu teman-teman. Satu candle itu kan ceritanya seperti itu, ada satu candle kayak gini, naik turun itu kan ada ceritanya sebenarnya, dan ceritanya itu nggak usah dipersulit gitu teman-teman ya. Oke, lalu ini, nah di sini kenapa ini disebut area supply? Ya karena di sini tuh, di sini ada 12 stop, ada base area supply area kita untuk apa? Menjualnya untuk sell di sini. Ya karena di sini ada drop sell, terus base itu ada berebut harga murah atau harga berebutan beli atau jual, dan akhirnya dia turun, berbentuk candle turun, berarti kan ini dimenangkan oleh seller. Nah maka dari itu kan kalau kita mau sell, kita tidak mau di harga di sini, kita mencari harga yang kemarin ditinggalkan di sini teman, harga-harga supply yang tertinggal di sini, kita mencari harga yang mahal. Jadi harga mahal kan di sini, harga mahal pertama kan di sini kalau ada drop. Bukan berarti ini yang pertama, ini juga ada yang pertama teman-teman. Kan kalau kita bahas seperti itu kan nanti lagi panjang lagi. Jadi kita harus mempunyai ditambah, makanya kita tambahkan filter lagi. Gitu teman-teman ya. Kita harus tahu filosofinya candle itu berjalan itu seperti apa, dan nggak usah dibuat terlalu bahasa yang aneh-aneh. Tuh nanti malah teman-teman bingung. Oke, berarti ini kita ambil areanya. Oke. Ini kan cenderung clear, Mas. Jadi kalau nggak clear itu contohnya itu seperti ini. Misal ada area di mana ya? Kita ambil area yang tidak clear. Oke, misal ada area di misal ada area di sini, Mas. Di area di ini merah ini. Ada supply ini. Kita abaikan emanya ya, kita contoh aja. Ini kan ada area di sini teman-teman, ada area supply di sini. Ini tidak ambil kenapa? Karena kalau kita garis seperti ini, oke. Nah ini kan cenderung belakangnya itu terlalu mepet-mepet banget harga, mepet-mepet harga itu teman-teman. Banyak harga di sini. Ini kan harga normal teman-teman, harga orang jual dan beli berebutan di sini. Kalau ada supply di dalam sini, takutnya ini nggak bekerja, dia mencari harga-harga yang di atas ini teman-teman. Karena di sini itu harga inceran semua, di dalam sini itu harga normal, harga inceran orang beli dan jual di sini semua. Jadi kalau kita di tengah-tengah sini, harga sumpah kayak gini, itu ya kemungkinan bisa terus dia nyari yang di atas ini teman-teman. Gitu, makanya saya cenderung cari yang lebih clear areanya di sisi kirinya. Gitu. Apakah itu selalu benar dan salah? Ya tidak juga. Tergantung teman-teman tuh mau ambil apa. Kalau di chart tuh, karena kalau teman-teman mau ambil semua ya banyak sekali teman-teman. Ada ribuan bahkan jutaan strategi di sini yang bisa teman-teman pakai. Karena ya maka itu kita hanya perlu, kalau tidak punya batasan diri, tidak memutuskan untuk tidak mengambil area yang seperti ini, ya susah teman-teman harus bisa memutuskan, saya mau ambil area yang seperti ini, sudah. Kalau tidak ya nanti teman-teman bingung, karena banyak sekali yang bisa membuat, yang potensi-potensi yang bisa membuat keuntungan atau kerugian di dalam pasar. Jadi kita harus mempunyai batasan diri teman-teman. Nah, apa harus clear seperti ini? Ya tidak harus clear seperti ini teman-teman. Oke, gitu teman-teman ya. Oke, berarti ini areanya kita belokkan ke bawah, lalu stop lossnya kita belokkan ke atas, kita tambah 7 berarti 300. Oke, ini area kita di GBP USD, area baru kita di GBP USD. Mantap.
Lalu next ada di AUD USD kemarin, ada di AUD USD. Nah, ini sudah terlewat EMA teman-teman ya, sudah terlewat EMA sedikit ini, tapi ini saya diamkan dulu. Kenapa? Kalau ini nanti langsung naik, kemungkinan EMA 200 nya juga ikut naik, nanti kesulitannya pas di sini. Tapi kalau nanti sudah EMA 200 nya udah sampai di sini, nah ini saya cancel. Nah sebenarnya urusan kayak gini itu tergantung mata kita, atau mata kita lihatnya itu seringnya seperti apa tuh, jadi kita bisa tahu, bisa diteni katanya. Tapi kalau teman-teman ini langsung mau cancel ya silahkan, tidak apa-apa. Itu semua tergantung pengalamannya teman-teman sendiri. Oke. Nah ini bisa biarkan dulu di AUD USD. Next di NZD USD juga sama. Ini bisa biarkan dulu, kalau ini naik kemungkinan EMA juga naik. Tapi nanti kalau ini sudah terlalu panjang sampai di sini teman ya, sampai di sini, kemungkinan area ini saya cancel dan saya pindah di bawahnya. Di bawahnya ini kan juga ada area itu teman ya, area supply. Atau kalau enggak saya akan pindah sekalian aja, tidak, mungkin ini akan turun juga sih. Oke, berarti ini NZD USD kita cancel area yang ini. NZD USD kita cancel. Oke, bentar. NZD USD kita cancel. Bang. Lalu kita pindah area yang bawah. Kita pindah area yang supply yang bawah ini. Oke. Kita pindah yang bawah. Kalau yang bawah sekarang ada EMA 200 nya, jadi lebih sesuai dengan tradingan kita. Ini area kita. Kita berurutan ke bawah, ini kita berurutan ke atas. 6 tambah 7 4, 5, 6, 7, berarti 73. Bang. Oke, ini area kita di NZD USD yang baru. Mantap. Kita tandai dulu saya biar nggak lupa. Nanti saya akan masukkan ke meta 4-nya. Next, kemarin ada di CHFJPY. Bang, CHFJPY juga saya mau pertahankan dulu teman-teman. Kemungkinan nanti atau besok kita cancel kalau tidak kunjung turun. Lalu Euro CHF masih valid, masih saya pertahankan karena modusnya masih dalam. GBP CAD Bang. Oke, GBP CAD saya mau ambil ini areanya, sama ambil di sini aja. Ini ada area demand. Masalah struktur atau bentuk itu bagus atau tidak, saya tidak mempersalahkan itu teman-teman. Yang penting di sini ada area demand, jadi saya mau ambil dan ada EMA 200 nya. Kita ambil area ini. Ini kita berurutan ke atas, terus kita berurutan ke bawah, kita kurangi 7 berarti 600. Oke. Ya, ini ada GBP AUD. Lalu GBP NZD kemarin, GBP NZD masih valid areanya, dan ini candle juga sedang turun menuju area buy kita. Semoga sampai di dalam. Kalau menyentuh ke hit dan running, kita biarkan saja, biarkan kena stop loss atau TP, biarkan, saya tidak peduli stop loss dan TP. Lalu AUD CHF, Bang, AUD CHF juga masih valid areanya. Oke, sampai segitu dulu teman-teman. Berarti nanti kalau saya nanti saya juga mau mention ini, kalau udah terlalu lebar banget saya cancel area-areanya. Kalau turunnya sudah terlalu turun, saya cancel area-area yang sudah terlewat EMA 200 ini. Sementara ini saya pertahankan dulu. Siapa tahu 1 jam berikutnya ini langsung ada candle turun beng, itu kan kita tidak tahu teman-teman.
karena kita tidak tahu market akan bergerak seperti apa. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Oke, sampai di situ dulu teman-teman. Berarti ada tambahan area di beberapa pair, lalu kita akan bertemu lagi besok. Kita bertemu besok pagi lagi, kita lihat perkembangannya seperti apa area-area ini. Teman-teman tetap dengan rule teman-teman masing-masing ya. Dan terima kasih dan bye-bye.